Shalom adik-adik, selamat siang, semangat pagi. Adik-adik, hari ini kita ibadah sekolah minggu lewat YouTube. Tapi ingat, adik-adik harus tetap dengan sikap yang baik ya. Ikut ibadah dengan baik, duduk yang manis. Kalau Lausu suruh berdiri, berdiri. Kalau Lausu kasih gerakan, ikut bergerak. Jangan main-main dulu, kita ikut sekolah minggu dengan baik. Nanti juga dengarkan cerita dengan baik. Oke, semuanya sudah siap? Coba digulung dulu tangannya. Oke, siap? Siap. Nah, yuk adik-adik semua yang ada di rumah semuanya berdiri. Semayu mau ajak adik-adik nyanyi lagu Tuhan Allah di tengah kita. Karena meskipun kita dimanapun di rumah masing-masing, Tuhan ada bersama dengan kita. Liatin adik-adik yang ikut sekolah minggu. Yuk kita nyanyi bareng. Duduk sebentar. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang ini Tuhan sudah undang kami untuk ikut sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kesempatan hidup. Dan bahkan kami bisa ibadah. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, adik-adik masih semangat kan? Yuk kita berdiri lagi. Semuanya mau ajak nyanyi satu lagu yang bilang, aku mau ikut Tuhan bukan karena ikut-ikutan, tapi karena cinta Tuhan. Semuanya berdiri. Aku mau ikut
mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta. Cinta siapa? Tuhan. Oke, sekarang kita duduk dulu. Udah capek kan? Duduk dulu adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan dan sebelum kita nanti nyanyi lagu untuk firman Tuhan, Semayu mau ajarin adik-adik satu lagu. Mungkin ada yang belum tahu, tapi lagu ini bagus banget. Lagu ini bilang Tuhan itu berkuasa. Coba ya kita belajar lagu ini, judulnya Dia Kuasa. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Sakit disembuhkan, ikatan terlepas, lumpuh dapat berjalan, buta pun melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Sekali lagi nyanyi sama-sama. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Sakit disembuhkan, ikatan terlepas, lumpuh dapat berjalan, buta pun melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Iya adik-adik, Tuhan itu berkuasa. Nanti adik-adik bakal melihat apa sih kuasanya Tuhan itu. Tunggu dulu, tunggu nanti ada yang cerita. Nah sebelum kita dengerin ceritanya, lalu Semayu mau ajak adik-adik nyanyi satu lagu lagi yang berkata, Ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
adik-adik duduk yang manis dengerin cerita firman Tuhan. Semangat pagi adik-adik. Sudah lama ya kita tidak berjumpa ya adik-adik. Kita sudah tidak berjumpa untuk beribadah bersama di gereja ya secara onsite. Tetapi adik-adik kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan walaupun melalui online atau virtual ya. Adik-adik hari ini langsung akan menceritakan sebuah cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus adik-adik. Kitab Markus pasal 10 ya, ayat yang 46 sampai dengan yang ke-52. Kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh mempersiapkan Alkitab dan kita ambil dari firman Tuhan ini. Tapi sebelum langsung cerita ini adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan kepada kami, minggu yang baru Tuhan boleh berikan kepada kami untuk dapat kembali berjumpa, bertemu walaupun hanya melalui virtual ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan dan sekarang Tuhan berfirman-Lah Tuhan karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik langsung mau mengajak kalian semua coba tutup mata ya. Semua tutup mata. Tidak boleh ada yang matanya terbuka sedikit pun tidak boleh. Tidak boleh ada cahaya adik-adik. Ya tutup rapat semua. Adik-adik rasakan apa? Apa yang adik-adik lihat di depan? Pasti adik-adik tidak bisa melihat apa-apa ya. Karena tidak bisa melihat ya. Tidak bisa melihat apa-apa adik-adik. Nah adik-adik, yang adik-adik rasakan itu adalah seperti yang dirasakan oleh seorang buta adik-adik. Kalau orang buta adik-adik dia tidak bisa melihat. Ada orang buta juga adik-adik yang walaupun dia punya mata terbuka seperti Lafse begini, tapi dia tidak bisa melihat adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena matanya sudah rusak ya, tidak bisa melihat. Kalau jalan tuh harus pakai tongkat adik-adik ya. Dia harus pakai tongkat ya, dia tidak bisa sendiri adik-adik. Nah, kebanyakan orang-orang yang buta ini adik-adik kasihan ya, mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Seperti misalnya adik-adik, kalau mau suruh masak di dapur, bisa enggak kalau pakai buka kompor? Takut ya tiba-tiba kompor bisa meledak, boom ya. Waduh bisa terbakar adik-adik. Disuruh berlari pun juga sulit ya adik-adik ya. Kalau mau bekerja, suruh kasih pekerjaan, pergi melamar kerja di toko-toko juga pasti orang tidak mau terima adik-adik. Akhirnya seorang buta ini pasti dia punya pekerjaannya. Bagaimana lagi tidak ada pekerjaan, dia jadi tukang minta-minta, pengemis di tengah jalan adik-adik. Sekarang langsung mau tanya kalian nih, adik-adik semua. Siapa yang pernah lihat pengemis di tengah jalan? Pernah lihat nggak pengemis tengah jalan adik-adik? Nah kalau di Ambon sih kita mungkin jarang ya kita lihat ada pengemis di tengah jalan. Kalau adik-adik sering ke Jawa ya sama-sama papa mama pergi luar kota, itu di pinggir jalan di bawah-bawah jembatan itu banyak sekali ada pengemis adik-adik. Mereka duduk sambil minta-minta adik-adik. Karena mereka tidak bisa punya pekerjaan yang lain selain mendapatkan pendapatan itu untuk bisa beli makan supaya mereka bisa makan adik-adik. Hal yang sangat tidak mengenakan adik-adik seorang pengemis itu ya, karena tidak bisa melihat apapun di dunia ini, yang seindah apapun dunia ini mereka tidak bisa melihat. Nah adik-adik hari ini langsung mau menceritakan tentang kisah seorang buta juga adik-adik. Nama orang buta ini adalah Bartimeus adik-adik. Bartimeus ini adalah anak dari Timeus ya. Nah ceritanya begini adik-adik. Suatu ketika pada waktu Tuhan Yesus sedang mengajar di kota Yeriko adik-adik ya. Dia selesai melakukan tanda mujizat, melakukan penyembuhan ya, mengajar orang. Mereka mau keluar dari kota Yeriko adik-adik. Nah dalam perjalanan pada waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan keluar itu adik-adik, Tuhan Yesus ada seorang buta atau seorang yang buta dan minta-minta adik-adik. Dia sedang duduk di tengah jalan. Orang ini adalah Bartimeus adik-adik. Dia dan teman-teman yang lain lagi duduk minta-minta di tengah jalan adik-adik. Dan dia sudah mendengar memang Bartimeus sedang menunggu adik-adik karena dia sudah dengar bahwa Tuhan Yesus itu akan melewati tempat itu. Siapa itu Tuhan Yesus? Dia sudah dengar juga bahwa Tuhan Yesus pernah melakukan tanda-tanda mujizat ya. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang sakit lumpuh dan sebagainya adik-adik. Dan dia kepingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus.
Nah, ketika orang banyak itu Tuhan Yesus keluar dengan orang banyak, berbondong-bondong, orang banyak itu mengikut Tuhan Yesus keluar adik-adik. Lalu orang banyak ini berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus untuk apa? Karena mereka sudah melihat tanda mujizat yang Tuhan Yesus perbuat ya. Sehingga mereka banyak sekali orang yang berjalan mengikut Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka sedang lewat adik-adik, si orang buta ini, Bartimeus ini mendengarkan derap kaki orang yang begitu banyak sekali adik-adik. Lalu dia mulai bertanya kepada orang-orang di sebelah dia, siapa yang lewat ini ya? Siapa yang lewat ini ya? Lalu mereka bilang, oh Tuhan Yesus mau lewat ya. Aduh, dia bersuka sekali adik, ini yang saya tunggu sekali. Lalu dia mulai, pada waktu Tuhan Yesus dan teman-teman dan murid-muridnya melewati mereka itu, melewati orang buta ini adik-adik. Orang buta ini kemudian berteriak adik-adik, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang di sebelah marah dia ya. Ih, kamu ini ribut saja. Bikin ribut saja, berisik kamu, diam ya. Tetapi si orang buta ini Bartimeus tidak putus asa adik-adik. Bartimeus terus berteriak lagi, lebih keras lagi. Anak Daud, tolonglah saya. Anak Daud, kasihanilah saya. Pada waktu dia berteriak dengan begitu keras adik-adik, Tuhan Yesus memalingkan wajahnya adik-adik, melihat kepada orang buta itu adik-adik ya. Adik-adik kan tahu Tuhan Yesus punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus penuh dengan kasih ya. Kemudian dia mengatakan kepada muridnya, pergilah, panggillah orang itu kemari. lalu kemudian murid Tuhan Yesus pergi kepada Bartimeus, Pak Bartimeus, Tuhan Yesus memanggil engkau. Kemudian dengan cepat sekali adik-adik, dengan semangat, orang buta ini ya, Pak Bartimeus ini berdiri adik-adik, dia meninggalkan jubahnya, kemudian dia berdatang menghadap kepada Tuhan Yesus. Lalu pada waktu sampai di depan Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, Apa yang ingin kamu mau aku perbuat bagimu? lalu Bartimeus mengatakan, Bapak Bartimeus mengatakan apa adik-adik? Apakah Bapak Bartimeus minta harta yang banyak, minta uang? Bukan ya adik-adik, dia minta apa? Dia bilang, Rabi, aku minta supaya mataku ini bisa melihat lagi. Aku minta supaya mataku bisa melihat lagi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, luar biasa adik-adik. Ketika pada waktu Tuhan Yesus mengatakan demikian, orang buta itu pada waktu dia membuka matanya adik-adik, dia melihat, dia sudah bisa melihat adik-adik. Aduh, dia bersenang sekali, dia melompat, senang sekali adik-adik. Ternyata saya sudah bisa melihat, bisa melihat. Dia melihat ke sekeliling adik-adik, dia melihat orang-orang semua. Dia sudah bisa melihat orang, tadinya tidak bisa melihat, kasihan adik-adik. Dia bisa melihat orang-orang di samping-samping dia adik-adik. Dia bersyukur sekali adik-adik kepada Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu adik-adik, dia berjalan, dia mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Karena dia berasa bersyukur Tuhan Yesus telah menyembuhkan matanya. Nah adik-adik, dari pelajaran kita hari ini, langsung mau menceritakan bahwa ada dua hal yang kita perlu garis bawahi ya. Yang pertama adik-adik adalah bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita ya, yang berkuasa melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan apapun adik-adik karena dia berkuasa. Yang kedua, kita lihat dari Bapak Bartimeus adik-adik. Bapak Bartimeus ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bartimeus ini adik-adik orang yang beriman. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa itu iman adik-adik? Iman itu percaya adik-adik. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita percaya sama Tuhan Yesus. Ya, kalau dalam Alkitab mengatakan iman itu apa? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat adik-adik. Orang buta ini adik-adik, dia bisa melihat tidak? Tidak bisa melihat adik-adik. Matanya buta. Tapi jangan salah adik-adik, dia punya telinga masih bisa mendengar. Dia seringkali mendengarkan firman Tuhan, dia seringkali mendengarkan orang mengatakan siapa itu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah, dia adalah orang yang berkuasa, anak Allah. Dia mampu melakukan bikin menyembuhkan orang lumpuh. Bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan adik-adik oleh Tuhan Yesus. Dia selalu banyak sekali mendengarkan hal-hal tentang Tuhan Yesus. Dan orang buta ini percaya bahwa mataku juga pasti akan bisa dicelikkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia percaya dengan sungguh adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus tanya dia, apa yang ingin kau katakan aku lakukan untukmu? Lalu orang buta itu bilang, aku hanya minta satu Tuhan, Rabi, yaitu sembuhkanlah mataku supaya aku bisa melihat.
Nah, adik-adik, orang buta ini tidak bisa melihat, tetapi secara rohani dia percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik sekalian semua pada saat ini? Adik-adik juga kan sering baca firman Tuhan, hari Minggu dengar firman Tuhan bersama-sama toh, secara virtual, ya, ada juga secara kita kadang-kadang juga secara Zoom. Mungkin ada adik-adik juga setiap hari juga ada baca firman Tuhan. Ya, adik-adik tahu bahwa di dalam firman itu banyak sekali menceritakan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Adik-adik percaya atau tidak? Apakah adik-adik seperti Bartimeus ataukah seperti bagaimana? Kalau seperti Bartimeus adalah orang yang sungguh-sungguh percaya, adik-adik. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita percaya bahwa Allah bisa melakukan segala perkara. Ketika adik-adik lagi susah, mungkin sekolah ya, belajar tidak ada ujian, adik-adik susah sekali, gelisah ya. Adik-adik berdoa sama Tuhan, tentunya harus belajar ya, bukan berdoa tidak belajar, tetap belajar, tetapi berdoa, minta Tuhan kasih kekuatan, minta Tuhan kasih kepintaran supaya adik-adik bisa lulus ujian. Ya, kalau mama ada keluar daerah, adik-adik di rumah sendirian, ketakutan, jangan takut ya, berdoa sama Tuhan. Tuhan akan memberikan adik-adik ketenangan ya, supaya adik-adik bisa tenang. Dan kalau ada sakit, adik-adik juga bisa berdoa, minta kepada Tuhan. Ya, cari Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Asal percaya saja. Nah, adik-adik, kita hari ini firman Tuhan kita punya ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita itu terambil dari Markus 10 ayat 52a, adik-adik. Markus 10 ayat 52a, ya, yaitu lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Gampang ya adik-adik ya, ayat hafalan kita. Pergilah, Tuhan Yesus berkata, lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dengan iman kita diselamatkan. Oke, terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita selesai, kita sudah menutup ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai dengan mendengarkan firman Tuhan tentang Bartimeus orang buta. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan kami iman Tuhan, untuk bisa percaya kepada Engkau. Tuhan boleh pelihara iman kami yang kecil ini Tuhan, supaya kami bisa terus berpegang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak adik-adik, sampai jumpa lagi ya di minggu depan. Oke, adik-adik tadi udah dengerin cerita firman Tuhan kan? Adik-adik sudah dengar kalau Tuhan Yesus itu berkuasa. Berkuasa atas apa? Dia bisa mencelikan mata orang buta. Siapa namanya tadi? Bartimeus. Betul sekali. Nah, ada lagunya loh adik-adik. Yuk kita mau nyanyiin lagu ini sama-sama. Sebagai lagu penutup sekalian adik-adik persiapan untuk persembahan.
bernyanyi bagi Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang sekolah minggu kita sudah selesai, kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah ibadah sekolah minggu, sudah selesai. Terima kasih Tuhan sudah menyertai sehingga kami bisa mengikuti dengan baik. Tuhan tolong kami untuk semakin percaya sama Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus itu berkuasa. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan lanjutkan aktivitas kami mohon Tuhan juga menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat pagi. Oh iya, jangan lupa kalau adik-adik mau persembahan sudah bisa dibawa ke kantor gereja pada jam kerja ya, dimasukin ke amplop. Atau adik-adik bisa transfer ke nomor rekening gereja yang ada di samping sini. Oke adik-adik, kalau gitu semangat pagi, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.